Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Alallah SHMM. Yang saya hormati Rektor Unzah sekaligus penemu metode ABC Aksi Belajar Cerdas, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati dan yang saya banggakan kedua orang tua saya. Dan yang saya hormati pula Kaprodi Manajemen Pendidikan Islam, yakni Ibu Dr. Ismatul Iza MPDI. Dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, yakni Ibu Nur Fatimah MPD. Dan yang saya hormati dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman? Saya harap teman-teman masih diberi kesehatan sehingga bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Oke, perkenalkan, nama saya Putri Diana dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 1. Oke, di sini saya akan memaparkan peta konsep yang saya buat yang berjudul Periodisasi Perang Salib. Sejarah Perang Salib. Perang Salib merupakan rangkaian konflik militer antara dunia Kristen Eropa dengan dunia Islam yang berlangsung selama lebih dari 2 abad, yaitu dari tahun 1096 sampai 1291. Perang ini berawal dari niat umat Kristen yang ingin merebut kembali Yerusalem dari kendali Muslim. Namun, dampak yang dihasilkan jauh melampaui sekedar konflik militer. Bagi dunia Islam, Perang Salib membawa dampak yang signifikan, baik dalam hal politik, sosial, maupun ekonomi, yang mempengaruhi peradaban Islam hingga masa-masa selanjutnya. Selanjutnya, di sini ada fase dan tokoh utama dalam Perang Salib. Fase utama Perang Salib yang pertama yaitu pada tahun 1096 sampai 1099, penaklukan Yerusalem oleh pasukan salib Eropa. Perang Salib kedua pada tahun 1147 hingga 1149, yaitu kegagalan upaya merebut kembali Edessa. Perang Salib ketiga terjadi pada tahun 1189 sampai 1192, yaitu konflik antara Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dan Raja Richard dari Inggris. Perang Salib selanjutnya yaitu terjadi pada tahun 1202 hingga 1291. Beberapa usaha gagal untuk merebut kembali wilayah-wilayah yang hilang. Tokoh-tokoh utama dalam Perang Salib yang pertama di sini ada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi pemimpin Muslim yang berhasil merebut kembali Yerusalem pada tahun 1187. Yang kedua, Paus Urbanus II. Paus yang memulai Perang Salib dengan pidatonya di Clermont. Raja yang ketiga adalah Raja Richard I, Richard the Lionheart, salah satu pemimpin Perang Salib ketiga yang terkenal karena pertempurannya, yaitu Raja Richard lawan Salahuddin. Selanjutnya di sini ada dampak Perang Salib bagi dunia Islam. Yang pertama, dampak politik. Perang Salib mengakibatkan fragmentasi politik di dunia Islam, terutama di wilayah Syam, yang meliputi Suriah, Palestina, dan sekitarnya. Meskipun Muslim pada akhirnya berhasil mempertahankan Yerusalem dan beberapa wilayah lainnya, kekacauan politik serta perubahan struktur kekuasaan terjadi di beberapa wilayah. Konflik antara berbagai dinasti Muslim seperti Fatimiyah, Ayyubiyah, dan Seljuk semakin memperlemah kekuatan internal mereka. Yang kedua, di sini ada dampak sosial. Dampak sosial Perang Salib mengakibatkan migrasi dan perpindahan penduduk secara besar-besaran. Banyak kota-kota penting di Syam mengalami kerusakan besar dan penduduk setempat menderita akibat pengepungan, serangan, dan pembantaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Namun di sisi lain, kontak dengan dunia barat memperkenalkan budaya baru dan memperkaya peradaban Islam dalam beberapa aspek.
terutama dalam hal teknologi militer dan perdagangan. Yang ketiga, di sini ada dampak ekonomi. Dampak ekonomi Perang Salib, secara ekonomi, wilayah Syam yang menjadi pusat konflik menderita akibat perang yang berkepanjangan. Perang juga mengganggu jalur perdagangan utama yang menghubungkan dunia Islam dengan Eropa. Meskipun demikian, perdagangan antara Timur Tengah dan Eropa justru berkembang pesat setelah Perang Salib berakhir, terutama melalui jalur laut. Dan selanjutnya di sini ada dampak Perang Salib bagi dunia Islam dalam jangka panjang. Yang pertama, munculnya gerakan pembaruan. Salah satu dampak jangka panjang dari Perang Salib adalah munculnya gerakan pembaruan di dunia Islam. Perang ini mendorong pemimpin-pemimpin Muslim untuk memperkuat kekuatan militer dan politik mereka, serta mendorong integrasi antara berbagai wilayah di dunia Islam. Sultan Salahuddin adalah contoh pemimpin yang berhasil mempersatukan wilayah-wilayah Muslim untuk melawan tentara Salib. Dan yang kedua di sini ada perubahan struktur kekuasaan. Perubahan struktur kekuasaan setelah Perang Salib, banyak wilayah di dunia Islam mengalami restrukturisasi politik. Wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh dinasti-dinasti lokal beralih ke penguasaan dinasti baru seperti dinasti Ayyubiyah. Kekuasaan dinasti Abbasiyah yang sudah melemah juga semakin tergeser oleh penguasa lokal yang lebih kuat. Selanjutnya di sini ada pertumbuhan sektor perdagangan dan ekonomi. Pertumbuhan sektor perdagangan ekonomi, meskipun perang membawa kehancuran ekonomi dalam jangka pendek, dalam jangka panjang Perang Salib mempercepat pertumbuhan, yaitu dalam sektor perdagangan antara dunia Islam dan Eropa. Banyak barang-barang dari timur seperti rempah-rempah, kain sutra, dan teknologi mulai mengalir ke barat. Sementara barang-barang dari Eropa juga mulai masuk ke dunia. Jadi kesimpulannya dari Perang Salib ini adalah Perang Salib menjadi simbol konflik lintas agama dan budaya, tetapi juga menunjukkan bagaimana interaksi antar peradaban dapat mempengaruhi dunia secara signifikan dalam berbagai aspek, baik positif maupun negatif. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.